Halo, teman-teman. Selamat datang di channel kami, tempat cerita seru dan penuh makna menanti. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah legenda epik dari Tanah Sunda, Jawa Barat. Kisah ini bukan sekadar dongeng biasa tapi penuh keajaiban, drama, dan pelajaran hidup yang bisa bikin kita terinspirasi. Kalian sudah siap untuk mengungkap misteri di balik asal-usul Gunung Tangkuban Perahu? Kalau iya, pastikan dulu kalian like, komen, dan subscribe ya. Yuk, kita mulai petualangan seru ke masa lalu yang legendaris ini. Di tanah Priangan yang subur, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Nama aslinya adalah Rarasati, putri dari Prabu Sungging Perbangkara, Raja Kerajaan Galuh. Kecantikannya tersohor ke seluruh negeri, membuat banyak pangeran dan raja datang untuk melamarnya. Namun Dayang Sumbi memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah bukit, tinggal di dalam sebuah keraton kecil. Ia menghabiskan waktunya dengan menenun kain-kain indah. Keahliannya dalam menenun tak tertandingi, menciptakan kain-kain dengan motif yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dayang Sumbi, aku memilih hidup dalam kesederhanaan di sini, jauh dari hiruk-pikuk istana. Tenunan ini adalah caraku mencari ketenangan dan menciptakan keindahan. Suatu hari yang cerah, ketika Dayang Sumbi sedang asyik menenun, torak, alat tenun, miliknya terjatuh ke bawah balai-balai. Karena sedang lelah dan malas untuk turun mengambilnya, ia berucap, Dayang Sumbi, berbicara pada dirinya sendiri. Ah, torakku jatuh. Siapapun yang mengambilkannya untukku, jika perempuan akan kujadikan saudara. Jika laki-laki akan kujadikan suami. Tak lama kemudian, seekor anjing berwarna putih bernama Tumang datang membawa torak yang terjatuh itu. Dayang Sumbi terkejut dan sedih, karena ia harus menepati janjinya. Yang tidak ia ketahui, Tumang sebenarnya adalah seorang dewa kahyangan yang dikutuk menjadi anjing karena melanggar aturan kayangan. Dayang Sumbi terkejut, astaga, seekor anjing? Apakah aku harus menepati janjiku ini? Tapi, aku sudah bersumpah. Setelah menikah dengan Tumang, Dayang Sumbi melahirkan seorang putra yang diberi nama Sangkuriang. Anak ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia sangat mahir berburu dan selalu ditemani oleh Tumang, yang dianggapnya sebagai anjing pemburu biasa. Dayang Sumbi merahasiakan identitas asli Tumang dari Sangkuriang. Dayang Sumbi, kau adalah harapan hidupku, anakku Sangkuriang. Aku akan membesarkanmu dengan segenap cinta. Tumang menatap lembut seolah menyampaikan rasa bangga dan kasih sayang. Pada suatu pagi yang gelap, Sangkuriang pergi berburu ke hutan bersama Tumang. Setelah lama berburu, mereka belum mendapatkan hasil. Tiba-tiba, mereka melihat seekor babi hutan besar berwarna putih. Sangkuriang tidak tahu bahwa babi hutan itu adalah Celeng Wayungyang, yang sebenarnya adalah nenek Sangkuriang sendiri. Sangkuriang memerintahkan Tumang untuk mengejar babi hutan tersebut. Sangkuriang, Tumang, kejar babi hutan itu. Jangan biarkan ia kabur. Tumang menolak, menggelengkan kepala dan berhenti mengejar. Sangkuriang marah. Kenapa kau tidak menurut, Tumang? Kau anjing pemburu yang tak berguna. Tumang menolak karena mengenali Celeng Wayungyang. Sangkuriang menjadi sangat marah. Dalam kemarahannya, ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk dijadikan santapan ibunya. Setelah membunuh Tumang, Sangkuriang, aku akan membawa hati ini untuk ibu. Dia pasti bangga dengan hasil buruan ini. Ketika menyantap hidangan yang dibawa Sangkuriang, Dayang Sumbi bertanya tentang Tumang. Dayang Sumbi menyantap makanan. Hati apa ini? Tumang kemana? Sangkuriang menceritakan apa yang terjadi dengan bangga, tidak menyadari kesalahannya. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi sangat marah dan sedih. Sangkuriang, itu hati Tumang, Bu. Dia tidak mau berburu, jadi aku membunuhnya. Dayang Sumbi marah. Apa? Kau membunuh Tumang? Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya? Dalam luapan emosinya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi dari tempurung kelapa. Dayang Sumbi, pergi dari sini,
Sang Kuryang, kau tidak pantas tinggal di rumah ini. Sang Kuryang, kenapa, Ibu? Aku hanya ingin membuatmu bangga. Pukulan itu meninggalkan luka yang dalam di kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi kemudian mengusir Sang Kuryang dari rumah. Dengan hati yang terluka, Sang Kuryang pergi mengembara ke negeri-negeri jauh. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah dewasa berkelana hingga kembali ke tanah kelahirannya. Ia tidak mengenali daerah itu karena sudah banyak berubah. Di tepi sungai, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Sang Kuryang, siapakah engkau, wanita cantik? Aku tak pernah melihat wajah seindah ini dimanapun. Dayang Sumbi terkejut melihat Sang Kuryang dewasa. Dalam hati, wajahnya mengingatkanku pada anakku. Tapi tidak, itu tidak mungkin, kepada Sang Kuryang. Aku hanya seorang wanita tua yang tinggal di sekitar sini. Sang Kuryang, usia tua, kau terlihat seperti bidadari dari kahyangan. Karena diberkahi kecantikan abadi, Dayang Sumbi tetap terlihat muda. Sang Kuryang yang tidak mengenali ibunya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, hingga akhirnya Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menyisir rambut Sang Kuryang, ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu. Seketika ia mengenali bahwa pemuda ini adalah putranya sendiri. Dayang Sumbi sangat terkejut dan ketakutan. Ia mencoba menjelaskan kebenaran pada Sang Kuryang, namun Sang Kuryang yang telah jatuh cinta menolak untuk percaya. Ia tetap bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menyisir rambut Sang Kuryang. Bekas luka ini, aku mengenalnya. Tidak salah lagi, kau adalah Sang Kuryang. Sang Kuryang, apa maksudmu? Aku tidak mengenalmu. Dayang Sumbi, aku ibumu. Sang Kuryang, kau adalah anakku. Sang Kuryang, tidak mungkin. Aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Jangan mengada-ada. Dalam keputusasaannya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Jika kau ingin menikahiku, buatkanlah aku sebuah danau dan perahu dalam waktu semalam. Semuanya harus selesai sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi berusaha menjelaskan. Sang Kuryang, dengarkan aku. Kau adalah anakku. Hubungan kita tidak mungkin seperti yang kau inginkan. Sang Kuryang keras kepala. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan mundur. Jika kau tidak setuju, katakan apa syaratmu, dan aku akan memenuhinya. Dayang Sumbi berpikir dalam hati, aku harus memberinya syarat yang mustahil agar dia menyerah kepada Sang Kuryang. Baiklah, aku akan menikah denganmu jika kau bisa membuatkan aku sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam sebelum matahari terbit. Sang Kuryang tersenyum percaya diri. Itu bukan masalah bagiku. Aku akan membuktikan cintaku padamu. Sang Kuryang menyanggupi persyaratan tersebut. Dengan bantuan kekuatan gaib dan para jin, ia mulai bekerja. Ia membendung sungai Citarum untuk membuat danau, dan menebang pohon-pohon untuk membuat perahu. Sang Kuryang berdoa, kekuatan alam semesta, bantulah aku menyelesaikan tugas ini. Aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan Dayang Sumbi. Dengan bantuan makhluk gaib, Sang Kuryang mulai bekerja. Ia menggali tanah untuk membuat danau dan menebang pohon-pohon besar untuk membuat perahu. Makhluk gaib, Tuan, tugas hampir selesai. Danau hampir penuh, dan perahu telah siap. Sang Kuryang, kerja bagus. Segera selesaikan sebelum fajar menyingsing. Melihat pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai, Dayang Sumbi panik. Ia kemudian memohon bantuan para dewa. Ia menggelar kain buh putih di sebelah timur dan membakar tumpukan kayu untuk menciptakan kesan bahwa fajar telah tiba. Para ayam jantan pun berkokok, tertipu oleh cahaya api yang menyerupai fajar. Sang Kuryang mengira hari telah pagi dan pekerjaannya gagal. Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Dalam hati, aku harus menghentikannya. Jika dia berhasil, aku tak punya alasan untuk menolaknya. Dayang Sumbi mengambil kain panjang putih dan membentangkannya di timur,
membuatnya tampak seperti cahaya fajar. Ayam jantan berkokok, kukuruyuk, makhluk gaib, fajar telah tiba, kita harus pergi sekarang, sang kuryang berteriak. Tidak, tunggu, aku belum selesai. Makhluk-makhluk itu menghilang, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Menyadari bahwa ia telah ditipu, sang kuryang menjadi murka. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menendang perahu yang hampir selesai itu. Perahu tersebut terlempar dan terbalik, kemudian berubah menjadi sebuah gunung. Sang kuryang juga mengutuk Dayang Sumbi. Konon, Dayang Sumbi berubah menjadi bunga jaksi yang tumbuh di hutan-hutan sekitar gunung tersebut. Sang kuryang marah. Dayang Sumbi, kau menipuku. Aku hampir menyelesaikan permintaanmu. Dayang Sumbi, maafkan aku, sang kuryang. Tapi aku melakukannya demi kebaikan kita berdua. Kau harus menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa bersama. Tidak, jika aku tidak bisa memilikimu, maka semuanya akan hancur. Sang kuryang menendang perahu yang hampir selesai, membaliknya menjadi gunung. Danau yang hampir penuh meluap menjadi sebuah sungai besar. Hingga kini, gunung itu dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang terletak di daerah Lembang, Jawa Barat. Bentuknya menyerupai perahu yang terbalik, sebagai pengingat akan kisah cinta terlarang antara sang kuryang dan Dayang Sumbi. Danau yang dibuat sang kuryang kini menjadi Situ Citarum. Konon, pada malam-malam tertentu, masih terdengar suara golok yang memotong kayu, dipercaya sebagai suara sang kuryang yang masih berusaha menyelesaikan perahunya.